Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyama syahri Ramadan wa ja'alahu junnatan 'anil 'isyan wa ta'aruda lin nafahati wal ghufran. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul hannanul mannan wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul insan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil mab'uthi ilal insi wal jan wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila akhiriz zaman. Amma ba'du, fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qawla zur wal 'amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amuhu wa syarabahu. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para asatiz, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Astar bin Haji Zayadi. Yang sama-sama kita hormati Imam Tarawih pada malam hari ini Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Mahmud. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum Masjid Jami Al-Anwar Haji Mashkuri Hada. Pun juga kita muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz Agil bin Haji Astar, serta para jamaah salat tarawih Masjid Jami Al-Anwar yang mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat dan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan curahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Kita mampu melaksanakan aktivitas ibadah kita, kumpul di majlis yang mulia ini di Masjid Jami Al-Anwar dalam rangka salat tarawih berjamaah. Salawat teriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam, pemimpin umat Islam baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang selalu kita lantunkan dan keistiqamahan kita dalam menjalankan syariatnya kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan merupakan satu bulan yang teristimewa yang dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad, yang di dalamnya banyak curahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sampaikan dalam hadisnya, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan, fayanzurullahu ilaihi birrahmah." Apabila datang awal malam daripada bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memandang kepadanya dengan pandangan rahmat kasih sayang. Wa man nadharullah ilaihi birrahmah. Siapa orang yang mendapatkan pandangan rahmat Allah dengan pandangan rahmatnya, la yu'adzibuhu abadan, maka dia tidak akan mendapatkan siksa selamanya.
Para hadirin yang dimuliakan Allah, maka di malam bulan Ramadan ini kita harus mengisi hari-hari kita dengan aktivitas ibadah. Kita isi hari-hari kita dengan hal-hal yang bermanfaat, karena pada bulan Ramadan ini Allah akan memberikan rahmat kepadanya. Allah akan memberikan rahmat kepada umat Nabi Muhammad. Siapa yang diberikan rahmat? Umat Nabi Muhammad yang senang dan gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Umat Nabi Muhammad yang mengisi hari-hari Ramadan dengan aktivitas ibadah. Maka inilah umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu, bulan Ramadan Allah mudahkan seluruh amal ibadah kepada umatnya agar umatnya bisa melaksanakan ibadah dengan ringan. Dengan berkah Ramadan, pada malam hari ini kita bisa kumpul melaksanakan sholat tarawih yang jumlahnya 20 rakaat ditambah dengan witir 3 rakaat. Itu merupakan berkah daripada bulan Ramadan. Mungkin bila tidak ada Ramadan, kita tidak akan mampu melaksanakan sholat sunnah sebegitu banyaknya. Mungkin sholat ba'diyah isya pun tidak. Dengan berkah bulan Ramadan, kita bisa sholat witir berjamaah. Mungkin bila tidak ada bulan Ramadan, kita tidak melaksanakan sholat witir. Nabi Muhammad sholat witirnya itu 11 rakaat, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Kalau kita salat witirnya beda tipis dengan Nabi. Kalau Nabi salat witirnya 11 rakaat, di luar Ramadan 11 rakaat. Kalau kita salat witirnya di bulan Ramadan 3, di luar Ramadan tidak. Beda tipis tuh. Di bulan Ramadan tarawihnya, salat witirnya 3 rakaat. Di luar Ramadan salat witirnya tidak. 3 tidak. Kalau Nabi 11 dan 11. Maka ini berkah daripada bulan Ramadan. Kita bisa melaksanakan salat tarawih, kita bisa melakukan salat witir, pun juga kita bisa kumpul di majlis yang mulia ini dalam rangka mendengarkan kultum, yang ini merupakan pengganti daripada pengajian yang ditawakufkan. Jadi kultum ini merupakan pengganti daripada ngaji. Sebagaimana yang Nabi sampaikan, pahala ngaji yang begitu besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza ghada ilal masjidi la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allimahu falahu ajru hajin tamil hijjati. Siapa orang yang berangkat menuju majelis ilmu dengan niatan mengaji ilmu agama atau mengajarkan ilmu agama, falahu ajru hajin tamil hijjati, maka ganjarannya itu seperti pahala haji yang sempurna. Dalam riwayat lain Nabi menyampaikan, huduruka fi majlisil ilmi khairun min alfi raqatin tatawuan. Hadirmu di majlis ilmu itu jauh lebih baik daripada salat sunnah 1000 rakaat. Wa iyadati alfi marid, dan lebih tinggi daripada menjenguk 1000 orang sakit. Wa syuhudi alfi janazah, dan lebih tinggi daripada melayat 1000 jenazah. Itu merupakan ganjaran untuk orang-orang yang gemar menuntut ilmu. Maka di bulan Ramadan yang mulia ini sudah sepatutnya kita mengisi hari-hari bulan Ramadan dengan aktivitas-aktivitas ibadah, aktivitas-aktivitas yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai bulan Ramadan terlewatkan dengan sia-sia. Bahkan kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila Ramadan itu pergi merupakan satu musibah. Sebagaimana yang disabdakan Nabi, idza kana akhiru lailatin min Ramadan,
apabila datang akhir pada bulan Ramadan, bakatis samawati wal ardu wal malaikah, maka menangis seluruh langit, bumi dan para malaikat. Kenapa para malaikat, langit dan bumi menangis? Musibatan li ummati Muhammadin, karena ada satu musibah besar bagi umat Nabi Muhammad. Faqila ya Rasulullah, maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyu musibah hiya, apa musibah itu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, Zahabu Ramadan, sirnanya bulan suci Ramadan. Kenapa dengan sirnanya bulan Ramadan itu musibah? Fa innad da'awati fihi mustajabatun, karena doa-doa di bulan Ramadan seluruhnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Was-sadaqati maqbulatun, dan sedekah-sedekah yang kita keluarkan itu seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hasanati mudha'afatun, dan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, pengarang daripada kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaimaniyah, menerangkan ganjaran yang dilipat gandakan di bulan suci Ramadan. Kata beliau dalam kitab Nasaihud Diniyah, fanawafilu Ramadan bimanzilatil faraidi, maka adapun sunnah-sunnah di bulan Ramadan itu menempati ganjaran fardu. Jadi ibadah sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu Allah berikan ganjaran wajib. Sedekah kita terhitung sedekah wajib. Salat sunnah kita diganjar dengan salat fardu. Pun juga amal ibadah sunnah lainnya Allah berikan ganjaran dengan ganjaran fardu. Wa faraiduhu mudha'afatun, ibadah-ibadah fardu itu dilipat gandakan ila sab'ina dhi'fan, sampai 70 kali lipat. Kita salat fardu itu Allah berikan ganjaran 70 kali lipat. Kita zakat itu Allah berikan ganjaran 70 kali lipat. Itu merupakan karunia besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila ada seorang pemimpin, bila ada seorang bos yang mengatakan kepada karyawannya, wahai karyawanku, bulan esok siapa yang bekerja dengan benar maka akan aku gaji 70 kali lipat, dan siapa yang lembur aku akan berikan ganjaran, aku berikan gaji seperti gaji pokok. Kira-kira kalau karyawan mendengar berita daripada bosnya, apa yang dilakukan? Apakah dia bermalas-malas untuk bekerja? Apakah dia semangat untuk bekerja? Maka tentu jawabannya, bila ada pengumuman dari bosnya, dia akan semangat bekerja untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Bila ada karyawan yang biasa-biasa saja, tidak memperdulikan apa yang dikatakan bosnya, maka ini patut dicurigai, patut dipertanyakan akal sehatnya. Begitu juga dengan ibadah di bulan Ramadan. Ketika Allah sampaikan bahwa Ramadan itu melipat gandakan ganjaran, Nabi Muhammad pun sudah menyampaikan bahwa di bulan Ramadan adalah bulan yang agung, bulan penuh dengan perlipatan ganjaran ibadah. Namun hamba yang biasa-biasa saja, tidak ada keinginan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah, maka patut dipertanyakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan saudara, puasa yang Allah wajibkan itu menyimpan pahala yang begitu besar. Allah sampaikan dalam hadis qudsinya, kullu amal ibni Adam lahu, setiap amal manusia itu miliknya, illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku akan berikan ganjarannya.
Hadirin yang dimuliakan Allah, puasa merupakan ibadah yang Allah langsung berikan ganjarannya. Bahkan Imam Sufyan bin Uyainah meriwayatkan, menafsiri hadis fa innahu li wa ana ajzi bih. Kata beliau, innal madhalima tu'adda min sairil a'mal illa shaum. Sesungguhnya dosa-dosa kezaliman yang kita perbuat itu semua akan dibayarkan dengan seluruh amal ibadah kita. Kita berbuat zalim kepada orang lain, pahala solat kita akan diambil dan akan berkurang untuk orang-orang yang kita zalimi. Kita menyakiti hati orang lain pun juga pahala kita akan terkuras habis, hingga pahala kita tidak tersisa bila banyak orang-orang yang kita zalimi selama di dunia, karena seluruhnya akan menuntut di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Namun bila seluruh amal sudah habis, yang tersisa adalah pahala puasa, maka pahala puasa ini tidak akan diambil oleh orang yang kita zalimi. Fayatahammalullahu ma baqiya minal madzalim. Maka dosa-dosa kezaliman yang tersisa Allah yang akan menanggungnya. Kata Allah, hambaku, dosa-dosa kezalimanmu masih banyak, namun aku akan menanggungnya. Fayadkhulul jannata bis-shaum. Maka orang ini akan masuk ke dalam surga dengan sebab pahala puasanya, padahal seluruh amalnya sudah habis terkuras untuk membayar dosa-dosa dia kepada orang-orang yang kita zalimi. Ini merupakan satu karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah puasa bagi umat Nabi Muhammad, karena pahala puasa itu akan tetap abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan menyelamatkan kita sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun pertanyaannya, puasa yang bagaimana yang bisa menanggung daripada dosa-dosa kezaliman di akhirat nanti? Tentu puasa-puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar puasa menahan lapar dan haus, bukan sekedar ikut-ikutan berpuasa, tapi puasa ini benar-benar diterima oleh Allah. Bukan sekedar sah, namun ada syarat diterima di dalam berpuasa. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula zur wal amala bih. Siapa orang yang tidak meninggalkan perkataan dosa, wal amala bih, dan perbuatan dosa, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak butuh fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, pada apa yang ia meninggalkan dari lapar dan hausnya. Kata Nabi kita Muhammad, siapa orang yang puasa tapi mulutnya masih menyakiti hati orang lain, matanya masih melihat hal-hal yang haram, telinganya masih mendengarkan yang dibenci oleh Allah Ta'ala, maka kata Nabi kita Muhammad, Allah tidak butuh dengan puasanya. Ini maknanya puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila puasa kita tidak diterima, otomatis di akhirat pun tidak ada ganjaran puasa kita. Maka mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa senantiasa meningkatkan kualitas daripada puasa-puasa kita, sehingga puasa-puasa kita semua bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah yang kami dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.